Budak Bayangan Bab 26. Suni cukup yakin bayangannya mampu melakukan lebih dari sekadar menjadi pengikut yang diam. Lagi pula, mantra itu menggambarkannya sebagai penolong yang tak ternilai. Sekarang terserah padanya untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya shadow control bisa membantu. Seperti dalam banyak hal lain yang berkaitan dengan aspek, ada tingkat pemahaman insting tertentu yang terkubur jauh di dalam alam bawah sadarnya. Pemahaman ini diberikan kepadanya oleh mantra atau merupakan sesuatu bawaan bagi setiap yang bangkit. Suni hanya perlu merasakan pengetahuan bawah sadar dan belajar bagaimana mempraktikkannya. Sekali lagi, dia berkonsentrasi untuk merasakan tubuh dan jiwanya, lalu memerintahkan bayangan untuk melakukan serangkaian gerakan sederhana. Dengan masing-masing dari mereka, dia semakin akrab dengan perasaan mengendalikan bayangan. Tak lama kemudian, hal itu wajar baginya seperti bernapas dan berjalan. Bayangan itu terasa seperti bagian dari tubuhnya. Puas dengan hasil awal ini, Suni dengan hati-hati memberinya perintah baru. Tanpa jeda, bayangan itu memisahkan diri dari sol sepatunya, berjalan ke ujung lain ruangan dan berbalik, menatapnya dengan kesunyian yang sedikit mengejek. Suni dibiarkan tanpa bayangan. Ini sama sekali tidak ilmiah, pikirnya sambil tersenyum geli. Lagi pula, sains tidak pernah benar-benar diterapkan pada apapun yang berkaitan dengan mantra. Saat bayangan itu pergi, dia merasakan perpecahan yang sangat aneh terjadi di benaknya. Sepertinya persepsinya telah terpisah menjadi dua sumber berbeda. Yang satu adalah tubuhnya, yang lain adalah bayangannya. Dengan sedikit berusaha, dia berhasil fokus pada sumber kedua. Seketika pandangannya mengabur. "Wah!" Suni berseru, terkejut. "Wah!" bayangan terdengar dari ujung ruangan. Suni berkedip. Dalam benaknya, sekarang ada dua gambaran. Salah satunya adalah pintu kamarnya, dengan bayangan acuh tak acuh berdiri di depannya. Yang lainnya adalah seorang pemuda pucat yang duduk di kursi, dengan mata terbelalak dan bingung. "Itu aku!" Dia mengangkat tangan dan melambaikannya di udara. Bersamaan dengan itu, pemuda pucat itu mengangkat dan melambaikan tangannya. "Aku bisa merasakan dunia melalui bayanganku." Dia duduk sebentar, berpikir. Kemampuan seperti itu membuka banyak kemungkinan. Dengan atribut Child of Shadows miliknya memungkinkan dia untuk melihat dan bergerak diam-diam dalam kegelapan dan Shadow Control memungkinkan dia untuk mengirimkan bayangan licik sebagai pengintai. Dia adalah mata-mata yang sempurna. Seorang mata-mata adalah seseorang yang mengumpulkan informasi tanpa membuka diri terhadap banyak risiko. Peran seperti itu sangat cocok dengan selera Suni. Tentu saja, mata-mata juga mampu menyerang dari bayang-bayang dengan ketepatan yang mematikan. Berbekal informasi, mereka adalah penyergap yang ulung. Dengan pengetahuan sebelumnya tentang kelemahan lawan, serangan mereka bersifat bedah dan mematikan. Tapi setiap konfrontasi langsung berarti menempatkan dirinya dalam bahaya, jadi Suni tidak terlalu tertarik untuk menjadi seorang pembunuh. Lagi pula, aspeknya masih kekurangan sarana untuk meningkatkan performa tempurnya secara langsung. Haruskah kita mengujinya? Dia melihat bayangan itu dan memberinya perintah. Dengan desahan yang berlebihan, bayangan itu membungkuk dan dengan gesit meluncur di bawah pintu. Seketika, dia bisa melihat kamar dan lorong di luar. Suni menutup matanya untuk fokus pada gambar yang diproyeksikan dari bayangan. Bergerak diam-diam dari satu bayangan ke bayangan lainnya, itu meluncur di lorong. Dengan sedikit pengaturan waktu dan pertimbangan, pramukanya praktis tidak terlihat. Suni melewati beberapa sleeper dan mendengarkan percakapan mereka.
tidak menganggapnya sangat menarik, dia terus maju. Akhirnya, bayangan itu berhenti di sebuah sudut. Di sebelah kirinya terdapat elevator, di sebelah kanannya, jalan menuju asrama perempuan. Segala macam gambaran provokatif langsung masuk ke kepala Sunny. Astaga, pikirnya, tersipu. Ya, dengan kemampuan ini, juga sangat mudah jatuh ke dalam kebobrokan total. Tapi tidak. Dia tidak bisa melakukannya. Bukan karena beberapa prinsip moral yang tinggi. Hanya saja, dengan reputasinya yang cabul, kemungkinan untuk ditanya apakah dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas cukup tinggi. Jadi dia membutuhkan kemampuan untuk menjawab tidak dengan jujur. Jadi, aku mungkin tidak seharusnya. Benar. Tentu saja kamu benar. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Kembali ke kamarnya, Sunny mendesah dengan banyak penyesalan. Kemudian dia mengarahkan pengintai untuk bersembunyi di bawah bayang-bayang penidur yang lewat dan mengikutinya ke lift. Beberapa waktu kemudian, bayangan Sunny bersembunyi di pojok sebuah dojo besar. Dia sedang mengamati sesama sleeper yang, di bawah bimbingan instruktur Rock, sedang melakukan gerakan kelas tempur pengantar. Hari ini terutama didedikasikan untuk menguji kompetensi dan kemampuan umum mereka. Setelah itu, para sleeper akan dipisahkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan level mereka, seperti pemula, mahir, atau ahli, serta senjata pilihan mereka. Beberapa akan diberi tutor pribadi atau dipasangkan bersama. Saat ini, sleeper bergiliran mengirimkan pukulan terkuat mereka ke pelat lebar yang terpasang pada mesin pengukur khusus. Setelah setiap serangan, mesin akan menampilkan angka yang sesuai dengan kekuatan fisik penidur. Secara teori, mesin seperti itu tidak sulit dibuat. Namun, mengingat bahwa banyak dari sleeper memiliki aspek yang berorientasi pada pertempuran yang meningkatkan kekuatan mereka dalam berbagai cara, itu sebenarnya merupakan keajaiban teknik dan daya tahan. Teknik dan pelatihan mereka juga mempengaruhi hasil akhir. Kebanyakan orang mendapatkan angka mulai dari 10 hingga 14. Itu dianggap sebagai hasil yang baik, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang yang paling atletis. Namun, banyak sleeper, jelas mereka dengan aspek yang ditingkatkan, mampu mencapai skor 15 atau bahkan 16. Aku mungkin akan mendapat 10 atau 11, pikir Sunny, merasa sedikit bosan. Kemudian dia tiba-tiba menjadi bersemangat, memperhatikan bahwa giliran Nevis, penidur dengan peringkat tertinggi di angkatan mereka, untuk memukul piring. Gadis kurus itu mendekati mesin itu dan, tanpa banyak persiapan, tiba-tiba melancarkan pukulan telak. Sunny tidak terlalu ahli dalam seni bela diri, tetapi bahkan dia terkesan dengan penghematan yang sempurna dan kecepatan eksekusinya. Dia mendapat banyak pelatihan. Nevis menjadi semakin menarik. Apa latar belakang dia sebenarnya? Setelah jeda singkat, mesin menampilkan hasilnya, 16. Sunny merasa sedikit kecewa. Tidak terlalu mengesankan. Saya mengharapkan lebih. Bagaimanapun, dia adalah pembawa nama sejati yang bangga. Setelah itu, hanya caster yang tersisa. Kali ini, Sunny bahkan tidak bisa melihat kepalan terbang itu terlalu cepat. Mesin bergetar dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghitung. Akhirnya muncul dua angka, 21. Semua orang ternganga melihat layar, tertegun. Lebih dari beberapa tatapan kagum dilemparkan ke caster, yang hanya membungkuk dan mundur selangkah. Instruktur Rock tersenyum. Tidak buruk. Sekarang, kita akan pindah ke sparring dan mengevaluasi tingkat latihanmu secara umum. Aku butuh 2 sukarelawan untuk memulai.
Nevis adalah yang pertama melangkah maju dan berjalan ke tengah ring. Beberapa detik kemudian, penidur yang tinggi dan sangat berotot mengikuti dan menghadapinya. Aturannya sederhana. Buat punggung lawan Anda menyentuh lantai atau lempar mereka keluar dari ring. Gunakan kemampuan dan teknik apapun yang menurut Anda sesuai. Oh, acaranya dimulai. Menyaksikan sleeper bertarung satu sama lain tidak hanya menghibur, tetapi juga bisa memberi suni pengetahuan tentang kekuatan mereka. Kembali ke kamar, dia mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan dagunya di telapak tangannya. Pergilah Nevis, pria jangkung itu menyerang tanpa membuang waktu. Otot-ototnya menggembung, mengancam akan merobek kain lembut dobok putihnya. Dia maju seperti gunung yang tak terbendung, mengirimkan tendangan ganas terbang. Sedetik kemudian, dia terbaring di lantai dengan ekspresi kaget di wajahnya. Nevis bahkan tidak mengubah pendiriannya. Instruktur Rock memberinya tatapan ceria dan menyeringai. Berikutnya, yang terjadi selanjutnya hanya bisa digambarkan sebagai pembantaian. Satu demi satu, Nevis berhasil mengalahkan hampir setiap penidur yang hadir di dojo. Dia tampaknya tidak lebih cepat atau lebih kuat dari mereka, tetapi setiap kali seseorang memasuki ring untuk melawannya, mereka pasti akan dipukuli dan dilempar ke tanah. Sunny menyaksikan proses itu dengan rasa geli yang semakin besar. Namun, pada titik tertentu, bahkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Nevis bergerak dengan ketepatan mesin perang yang tenang. Tekniknya bersih, anggun, dan kejam. Tidak peduli jenis serangan apa yang dilemparkan padanya, dia dapat memprediksi atau langsung bereaksi terhadapnya, lalu membelokkan dan mengubahnya melawan penyerang dengan sedikit usaha. Tidak masalah apakah lawannya miskin, kaya, atau warisan. Semua orang akan berakhir dalam hitungan detik. Terlebih lagi, melalui seluruh proses, ekspresi tenang di wajahnya bahkan tidak berubah sekalipun. Sepertinya Nevis terbuat dari logam. Apakah dia bahkan manusia? Pikir Sunny, tiba-tiba gelisah. Apa yang akan dia lakukan jika bintang pengubah ini berakhir sebagai musuhnya? Tindakan terbaik adalah melarikan diri. Atau lebih baik lagi, cobalah untuk tidak memusuhi dia, sebagai permulaan. Lagi pula, matahari juga merupakan bintang, dan bayangan tidak cocok dengan sinar matahari. Akhirnya, Caster adalah yang terakhir yang tersisa. Sekali lagi. Namun, dia tampaknya tidak terganggu oleh kegagalan menyedihkan dari setiap penidur lainnya. Dengan senyum lembut di bibirnya, pemuda itu melangkah ke atas ring. Caster dan Nevis saling berhadapan. Mata mereka terkunci selama beberapa detik, dan kemudian Caster sedikit membungkuk. Nyonya Nevis, mohon maaf sebelumnya. Apa yang akan dia lakukan? Sesaat kemudian, Sunny membuka matanya karena terkejut. Budak Bayangan bab 27. Sepertinya Caster tiba-tiba tidak ada lagi. Namun, itu hanya ilusi. Sebenarnya dia hanya bergerak begitu cepat sehingga mata manusia tidak mampu mengikuti gerakannya. Jika bukan karena sifat khusus Shadow Sight, Sunny juga tidak akan bisa melihat apapun. Meski begitu, dia hanya melihat kabur-kabur melesat di udara. Dalam sepersekian detik, Caster menutupi jarak antara dia dan Nevis dan memberikan pukulan yang menghancurkan. Namun, terlepas dari kecepatannya yang mencengangkan, dia entah bagaimana berhasil bereaksi tepat waktu, sedikit memutar tubuhnya untuk menangkis serangan itu. Tapi itu masih belum cukup. Meskipun Nevis berhasil menghindari pukulan tepat di pusat gravitasinya, tinju Caster akhirnya terhubung dengan bahunya, membuat gadis itu berputar. Tidak membuang waktu, Caster menghilang lagi.
Rencananya sangat sederhana, sementara Nevis masih mendapat kesan bahwa musuh ada di depannya. Dia akan menggunakan kecepatannya yang tidak wajar untuk berputar-putar dan menyerang dari belakang. Pria muda itu muncul di belakang gadis yang tidak sadar, siap untuk menyelesaikan pertarungan dengan satu serangan yang menentukan. Seperti yang dia rencanakan, dia tampaknya bersiap untuk menyerang ke arah yang dia lihat beberapa detik yang lalu. Bersyukur, Caster menggeser berat badannya, memasukkan semuanya ke dalam tinjunya. Namun, di saat-saat terakhir, Nevis tiba-tiba mengubah posisinya dan melemparkan sikunya ke belakang dengan kekuatan yang menakutkan. Mata Castor membelalak. Itu semua tipuan, dan sekarang dia telah melakukan serangan, tidak ada cara sederhana untuk berhenti. Tidak peduli seberapa cepat dia masih tunduk pada hukum inersia. Siku itu mendekati wajahnya dengan perasaan tak terelakkan yang mendalam. Namun, Caster masih berhasil menghindarinya, meski hanya selebar rambut. Keunggulan kecepatannya terlalu besar. Dia kemudian melanjutkan perjalanan dan mendorong Nevis, membuatnya terbang ke tanah. Namun, tepat sebelum dia hendak ketikarnya, pemuda itu dengan hati-hati meraih kerah doboknya dan menariknya dengan lembut, memperlambat jatuhnya dan membiarkan Nevis mendarat di lantai tanpa benturan apapun. Berbaring telentang, gadis itu berkedip beberapa kali dan menatapnya. Seluruh pertengkaran berlangsung tidak lebih dari 2 detik. Kembali ke kamarnya, Sunny membuka matanya karena terkejut. Jadi itu ascended aspek? Itu curang. Sleeper tidak punya urusan secepat itu. Kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh mantra seharusnya masih dalam masa pertumbuhan. Tapi, Castor adalah warisan. Siapa yang tahu berapa banyak pecahan jiwa yang diberikan kepadanya sebelum mendaftar ke akademi? Kembali ke dojo, instruktur Rock mendengus dan mengangguk pada Caster. Nevis perlahan bangkit. Para penidur lainnya menatap pemuda itu dengan hormat, saling berbisik dengan nada lirih. Tampaknya penampilannya meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Namun, Caster sendiri tidak terlalu gembira. Dia melirik Nevis dengan ekspresi tak terbaca. Itu karena, tidak seperti yang lain, dia sampai pada kesadaran tertentu. Kebenaran dari masalah ini hanya diketahui olehnya, Nevis, instruktur Rock, dan Sunny, yang sangat jeli dan dengan cepat menangkap hal-hal seperti itu. Hal yang tidak diperhatikan oleh Sleeper adalah Nevis tidak menggunakan aspek kemampuannya saat menghadapi Caster. Faktanya, dia tidak pernah menggunakannya selama pengujian hari ini. Tidak ada yang tahu apa kemampuannya. Namun, terlepas dari aspeknya yang kuat, Caster nyaris tidak berhasil meraih kemenangan melawannya. Benar-benar monster, pikir Sunny, penuh kegelisahan. Bayangan yang bersembunyi di sudut dojo sepertinya setuju dengannya sepenuh hati. Setelah itu, kelas tempur pengantar selesai. Sakit karena pemukulan yang mereka terima, Sleeper menuju kamar mandi. Sunny menunggu sebentar lalu mengarahkan bayangannya untuk menyelinap ke ruang ganti anak laki-laki itu. Dia tidak terlalu tertarik menonton sekelompok remaja berganti pakaian. Tetapi ada sedikit kemungkinan bahwa Caster akan mengomentari duelnya dengan Nevis atau menjawab beberapa pertanyaan tentang kemampuan aspeknya yang luar biasa. Seperti yang dia duga, pemuda itu dikelilingi oleh sekelompok penggemar yang baru bertobat. Mereka mengucapkan selamat atas kemenangannya, penuh pemujaan dan kegembiraan. Namun, Caster sendiri sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Ekspresinya muram, dan ada beban berat di matanya. Bahkan, wajahnya semakin gelap dengan setiap pujian yang diterimanya. Caster, itu luar biasa. Aspekmu dikuasai, benar kan? Gadis Nevis itu sama sekali tidak punya kesempatan.
Nama asli. Siapa yang butuh itu? Dia hanya seorang wanita. Akhirnya, Caster mengangkat kepalanya dan menusuk anak laki-laki terakhir yang berbicara dengan tatapan dingin. Anak laki-laki itu, sama seperti dia, adalah salah satu dari sedikit pusaka dalam kelompok penidur mereka. Dia mengerutkan kening, terkejut dengan sikap Caster. Apa itu? Castor menggertakkan giginya. Aku mungkin mengharapkan perilaku seperti itu dari mereka. Tetapi kamu seharusnya lebih tahu. Warisan lainnya mengangkat alis. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang gadis petani itu? Mata Castor membelalak. Petani. Gadis petani. Apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa dia? Tidak, pikir Sunny tidak sabar. Jadi lakukan saja dan ucapkan dengan lantang. Untungnya, penidur yang sombong memiliki perasaan yang sama. Caster membuka mulutnya beberapa kali, seolah tidak yakin harus berkata apa. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia adalah Nevis dari klan Immortal Flame. Begitu dia mengatakan itu, legasi yang arogan menjadi pucat pasi. Tidak memperhatikannya, lanjut Caster. Saya percaya bahwa saya tidak perlu memberitahu Anda tentang kakeknya. Orang tuanya adalah Smile of Heaven dan Broken Sword. Di kamarnya, Sunny hampir terjatuh dari kursinya. Bahkan dia tahu siapa Immortal Flame dan Broken Sword itu. Yang pertama adalah manusia pertama yang menaklukkan mimpi buruk kedua dan menjadi seorang guru. Yang terakhir, yang pertama menaklukkan mimpi buruk ketiga dan menjadi orang suci. Mereka, serta teman-teman mereka, adalah salah satu pahlawan umat manusia yang paling terkenal, seseorang yang berhasil mengubah sejarah dengan kedua tangan mereka sendiri. Jika apa yang dikatakan Caster benar, maka Nevis bukan hanya seorang bangsawan. Dia adalah keluarga kerajaan. Tidak heran dia memanggilnya sebagai wanita. Kenapa dia tidak memanggilnya putri saja? Tapi itu tidak masuk akal. Menggemakan pikirannya, penidur berwajah pucat itu bertanya dengan suara gemetar, lalu kenapa? Kenapa dia begitu? Castor menghela nafas. Karena mereka semua sudah mati. Klan api abadi sudah lama pergi. Untuk beberapa saat, ruang ganti benar-benar sunyi. Castor melihat ke bawah. Dia satu-satunya yang tersisa. Larut malam, saat semua orang sudah tidur, Sunny diam-diam memasuki dojo. Melihat sekeliling, dia memastikan bahwa tidak ada orang di sana dan kemudian dengan rasa ingin tahu mendekati ring tempat Nevis dan yang lainnya diuji sebelumnya. Dia berhenti di tengah ring dan berdiri di sana sebentar, mengingat bagaimana dia telah menangani lusinan sleeper dari kelompok mereka sebelum dikalahkan oleh Caster. Monster. Keduanya adalah monster, gumamnya, getir dan putus asa. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunny meninggalkan cincin itu dan kemudian dia melihat bayangannya. Apa kamu setuju? Bayangan itu ragu-ragu selama beberapa detik, lalu menjulurkan dadanya dan menyilangkan lengannya, berusaha tampil sombong, menghina, dan tidak gentar. Namun, tindakannya tidak terlalu meyakinkan. Ya, kamu benar. Tepat sekali. Lagi pula apa masalahnya? Baik Immortal Flame dan Broken Sword, ayah dan kakek Nevis, memiliki kekuatan yang sama mengerikannya. Tapi mereka masih gagal melindungi keluarga mereka dari pengusiran isi perut. Jadi, kekuatan pada akhirnya tidak begitu penting. Bahkan bangsawan pun tidak aman dari kekejaman dunia. Sunny menghela napas dan berjalan ke mesin pengukur. Membuat kepalaan, dia mengayunkannya dan memberikan pukulan terbaiknya. Mesin berdengung selama beberapa detik dan kemudian menampilkan satu nomor. 9. Oh, ayolah. Setidaknya aku berhak mendapat 10.
Merasa sangat marah, dia memukul piring itu lagi, hampir melukai jari-jarinya. Namun, hasilnya sama. Brengsek, Sunny mondar-mandir sebentar, berusaha mengendalikan amarahnya. Sepertinya dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang lemah. Lagi pula, kekuatan pukulan bergantung pada massa dan akselerasi. Akselerasi dapat ditingkatkan dengan teknik dan latihan, tetapi massa adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Dia sudah selesai tumbuh, dan tinggi badannya tidak akan bertambah secara drastis di masa depan. Tidak peduli seberapa keras Sunny berlatih, dia akan selalu menjadi kelas ringan. Bagaimana ini adil? Tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian, dia meninju piring itu lagi, mencurahkan semua rasa frustrasinya ke dalam satu pukulan ini. Pada saat itu, insting aneh tiba-tiba muncul di benak Sunny. Mengikuti perintah naluri ini, bayangannya mengalir ke atas dan melingkari tangannya, menempel padanya seperti sarung tangan hitam. Pada saat berikutnya, pukulan itu terhubung. Mesin bergetar karena kekuatan pukulan. Sunny berteriak kesakitan dan mundur selangkah, memegangi kepalan tangannya yang memar. Setelah beberapa saat, hasilnya ditampilkan. Namun, itu bukan 9 lagi. Itu bahkan bukan 10. Saat itu 18. Dia melihat nomor yang ditampilkan untuk waktu yang lama, tanpa ekspresi. Lalu, seringai lebar perlahan muncul di wajah Sunny. Begitu. Jadi itu sebabnya. Tentu saja. Dia mengepalkan tinjunya lagi, menatap sarung tangan bayangan hitam. Ah, sungguh penolong yang tak ternilai harganya. Sekarang kita bicara. Budak bayangan bab 28. Hari-hari berlalu. Sunny hanya punya waktu 4 minggu untuk mempersiapkan diri untuk perjalanan ke alam impian, jadi tidak ada 1 menit pun yang tersisa. Dia tanpa henti, mendorong tubuh dan pikirannya hingga batasnya dalam upaya untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan dan keterampilan dalam waktu sesingkat itu. Di siang hari, dia belajar dengan guru Julius, perlahan belajar bagaimana bertahan hidup dan menjaga dirinya sendiri di tengah ketiadaan peradaban. Pelajaran mereka berkisar dari yang relatif sederhana, seperti berbagai cara menghasilkan api, hingga yang jauh lebih tidak jelas dan esoteris, seperti navigasi langit. Apa yang begitu sulit tentang navigasi langit? Nah, ternyata, alam impian tidak konsisten dalam hal geografi bintang. Daerah yang berbeda memiliki bintang dan konstelasi yang berbeda, serta jumlah bulan yang berbeda. Meskipun matahari tampak sama, perilakunya sangat tidak dapat diprediksi. Tetap saja, dengan pengetahuan yang cukup, seseorang dapat menemukan cara untuk mempelajari langit dan selanjutnya menavigasi diri mereka sendiri. Sebagian besar pelajaran ini konon sudah termasuk dalam berbagai kurikulum sekolah dan diketahui oleh mayoritas sleeper. Namun, mempelajari sesuatu dari buku teks dan mempelajari hal yang sama dari kebangkitan yang sebenarnya adalah dua hal yang sangat berbeda. Guru Julius memiliki kebiasaan untuk lebih mendalami saat menjelaskan mata pelajarannya. Berkat kebiasaannya yang memakan waktu ini, Sunny tidak hanya belajar tentang apa, tetapi juga sering mendapatkan gambaran sekilas tentang mengapa. Pemahaman yang baru lahir tentang prinsip-prinsip yang mendasari lingkungan alam mimpi ini memberinya kemampuan untuk menghadapi situasi apapun dengan setidaknya beberapa ukuran kesiapan. Bahkan pelajaran bahasa mati, yang awalnya dianggap tidak berguna oleh Sunny, ternyata jauh lebih menarik daripada yang bisa dibayangkannya. Ini, sebagian besar, karena menyangkut mantra itu sendiri. Lagi pula, mantra itu berkomunikasi dengan manusia dalam salah satu bahasa mati itu.
Dengan mengetahui bahasanya, ia dapat memahami berbagai ucapan dan deskripsinya dengan lebih baik. Contoh paling sederhana dari hal ini adalah Nevis dan nama aslinya, bintang yang berubah. Meskipun secara teknis benar, terjemahan ini gagal menyampaikan arti sebenarnya dengan tepat. Dengan memahami struktur tata bahasa dari bahasa rune, mudah untuk mengekstrapolasi dan melihat bahwa terjemahan yang lebih tepat adalah bintang perubahan. Lebih dari itu, ada rune berbeda untuk perubahan, masing-masing dengan konotasinya sendiri. Bergantung pada rune apa yang digunakan untuk menyampaikan arti nama itu juga bisa berarti bintang penghancur atau bintang kemalangan. Perubahan kecil dalam kata-kata dan konotasi bisa berarti dunia yang berbeda dalam kehidupan nyata. Sunni, yang belum pernah belajar dengan serius sebelumnya, menganggap proses memperoleh sejumlah besar pengetahuan teoretis itu aneh, mematikan, dan melelahkan. Namun, dalam arti tertentu, itu juga menggembirakan. Lagi pula, pengetahuan adalah sesuatu yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki hak istimewa. Otoritas atas pengetahuan inilah yang membuat mereka tetap pada posisi berkuasa, menciptakan lingkaran setan ketidaksetaraan. Orang miskin tidak punya kesempatan untuk belajar, dan tanpa keuntungan dari pendidikan yang baik, mereka tidak punya cara untuk berhenti menjadi miskin. Bagian paling aneh dari semua ini adalah bahwa Sunni sekarang adalah salah satu dari orang-orang istimewa itu. Lebih dari itu, dia berada di puncak hierarki sosial. Tidak hanya dia mendapatkan akses ke pengetahuan yang tidak terbatas, tetapi bahkan kebutuhan dasarnya seperti makanan dan tempat tinggal juga diurus oleh pemerintah. Memungkinkan dia untuk sepenuhnya fokus pada satu tujuan untuk mengembangkan dirinya sebagai seorang yang bangkit. Transformasi mendadak ini akan mengirimnya ke pusaran refleksi filosofis jika dia punya waktu luang. Tapi dia tidak melakukannya, karena Guru Julius juga bersikeras mengadakan pelajaran praktek 2 hari sekali. Bahkan jika beberapa di antaranya harus dilakukan dalam simulasi realitas virtual, dia bersikeras untuk menggunakan stasiun pencelupan penuh dengan umpan balik fisik yang ditingkatkan. Akibatnya, Sunni kelelahan tulang dan benar-benar kelelahan. Hal baiknya adalah dengan latihan sebanyak itu, ditambah dengan tubuhnya yang baru diremajakan, Sunni tidak pernah berada dalam kondisi yang lebih baik. Bahkan tanpa latihan tempur, dia bisa merasakan kekuatan, stamina, dan ketangkasannya meningkat pesat. Pada dasarnya, kelahiran kembali aneh yang dia alami setelah menyelesaikan mimpi buruk pertama telah meningkatkan potensi bawaan tubuhnya, membawanya ke puncak kondisi manusia. Namun, terserah dia untuk menyadari potensi itu dengan keringat, usaha, dan banyak kerja keras. Penerapan praktis dari teknik bertahan hidup di alam liar memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dan seolah ini belum cukup, Sunni diam-diam mengumpulkan informasi tentang sleeper lain dan mempraktikkan pengendalian bayangan setiap malam. Bayangannya cukup mandiri untuk dikirim dalam misi pengintaian tanpa kendali langsungnya. Itu akan menyelinap ke sana-sini, mendengarkan percakapan dan mengamati kelas-kelas berbeda di mana sleeper harus menunjukkan kemampuan aspek mereka. Kemudian, setelah Sunni menyelesaikan makan malamnya dan kembali ke kamarnya, dia akan kembali dan menceritakan semua yang dia dengar dan lihat sepanjang hari. Satu-satunya masalah dengan pengaturan ini adalah bahwa bayangan itu, meskipun terlihat mencolok, ternyata agak naif. Itu tidak begitu mengerti bagaimana dunia manusia bekerja, dan karena itu, sering gagal membedakan antara informasi yang berguna dan obrolan yang tidak berarti. Jadi, sebagian besar waktu, Sunni tidak akan menerima apapun yang berharga atau gosip menarik,
alih-alih rahasia penting. Beginilah cara dia mengetahui bahwa di Sleeper Center, romansa mengudara. Lagi pula, ada 100 anak muda cantik yang terkunci di bawah tanah dalam jarak dekat satu sama lain, dengan tambahan bumbu ancaman maut yang menggantung di atas kepala mereka. Banyak yang merasa bahwa hidup itu singkat dan inilah saatnya bagi mereka untuk memanfaatkan hari itu. Gairah berkembang dalam bayang-bayang bahaya yang mendekat. Sunni dikecualikan dari semua sisi ini, tentu saja. Pertama, dia sudah memposisikan dirinya untuk dianggap sebagai orang gila yang tidak disukai. Kedua, dia tidak punya waktu untuk apapun kecuali untuk pelajaran dan pelatihannya. Dan terakhir, dia berhati-hati untuk terlalu dekat dengan siapapun, takut akan muncul situasi di mana dia tidak punya pilihan selain membocorkan nama aslinya. Selain mengumpulkan informasi dan mempelajari secara perlahan tentang ruang lingkup dan detail berbagai kemampuan aspek, dan, pada tingkat yang lebih rendah, cacat. Dia juga bereksperimen dengan kontrol bayangan. Hasilnya sangat menjanjikan. Dia dengan cepat menemukan bahwa bayangannya mampu meningkatkan berbagai objek dan tidak hanya tubuhnya. Jika itu melilit senjata, senjata itu menyerang lebih keras dan memberikan lebih banyak kerusakan. Jika diterapkan pada baju besi akan menjadi lebih kuat dan lebih sulit untuk dihancurkan. Peningkatannya juga cukup besar. Itu kira-kira 2 kali lipat dari nilai awal. Secara keseluruhan, kemampuan ini, jika digunakan dengan benar, bisa membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik di antara para sleeper. Banyak aspek pertempuran yang dapat memberikan lebih banyak kecepatan atau kerusakan, banyak yang dapat memberikan lebih banyak pertahanan dan perlindungan. Tetapi tidak ada yang sebaik dan seserbaguna Shadow Slave. Dengan utilitas tambahan dari Shadow Sight, Shadow Step dan Shadow Scout, itu benar-benar luar biasa. Begitu saja, hari demi hari berlalu, perlahan berubah menjadi minggu. Bahkan sebelum Sunni menyadarinya, titik balik matahari musim dingin sudah ada di sini. Budak Bayangan Bab 29. Pada hari titik balik matahari musim dingin, Sunni bangun dengan perasaan lelah dan mengantuk. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba menghilangkan kelesuan ini, itu tidak akan hilang. Pada akhirnya, dia hanya tinggal di tempat tidur sebentar, membungkus dirinya dengan selimut. Dia sudah akrab dengan perasaan kantuk yang tak pernah berakhir dan menjerat ini. Itu sama di hari-hari sebelum mimpi buruk pertama. Itu juga sangat mirip dengan apa yang dia alami saat sekarat karena hipotermia secara perlahan di lereng Gunung Hitam. Mengingat pelukan dingin mendekati kematian, Sunni hanya bisa menggigil. Ini adalah hari terakhirnya di bumi. Setidaknya untuk sementara. Menjelang malam, mantra akan membawanya pergi sekali lagi, kali ini untuk menantang bentangan luas alam impian. Apa yang akan dia hadapi di dunia sihir yang hancur itu? Akankah keberuntungan berpihak padanya kali ini? Atau akankah ada bencana lain? Tidak ada gunanya menebak. Dia telah melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk mempersiapkan hal yang tak terhindarkan. Dia belajar keras, berlatih keras, dan menjaga rahasianya tetap aman. Aspeknya lebih baik daripada kebanyakan orang, dan keinginannya untuk bertahan hidup sudah lama dipengaruhi oleh kenyataan pahit di pinggiran dan cobaan yang lebih berat dari mimpi buruk pertama. Secara keseluruhan, dia sudah siap. Sambil mendesah, Sunni bangkit dari tempat tidur dan menjalani rutinitas paginya. Jika ini akan menjadi mandi air panas terakhirnya setelah sekian lama, dia akan sangat menikmatinya. Jika itu akan menjadi sarapan nikmat terakhirnya untuk saat ini. Sebenarnya, dia tidak nafsu makan.
Kafetaria penuh dengan sleeper, tapi tidak ada yang berbicara. Semua orang dalam semangat rendah dan tampaknya tidak seperti biasanya mawas diri. Tidak ada tawa biasa atau percakapan riuh, hanya pusaka yang tetap tenang dan tenang. Namun, bahkan mereka tetap menyendiri. Sunni memikirkan terakhir kali dia bersiap memasuki mantra dan, dengan sedikit gentar, mendekati mesin kopi. Selama tinggal di akademi, dia telah lama mengetahui bahwa banyak orang memiliki kebiasaan menambahkan gula dan susu ke dalam kopi mereka. Jadi, pada hari yang baik ini, dia memutuskan untuk mencobanya lagi. Lagi pula, senang memiliki tradisi. Beberapa menit kemudian, dia duduk seperti biasa di dekat Kasia, si gadis buta. Terlepas dari kedekatan wajib mereka, mereka tidak pernah berbicara satu sama lain sekalipun, seperti dua orang asing yang dipaksa untuk berbagi ruang yang sama oleh keadaan di luar kendali mereka. Sunni tidak melihat alasan apapun untuk berubah hari ini. Namun, begitu dia meminum kopi pertama, Kasia tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan mata birunya yang indah dan buta. Terkesima. Sunni melihat sekeliling, memeriksa apakah ada orang lain yang menarik perhatiannya, dan, setelah memastikan tidak ada orang yang berdiri di belakangnya, bertanya, apa? Kasia terdiam. Seolah ragu apakah dia harus menjawab. Lalu tiba-tiba berkata, "Selamat ulang tahun." Apa? Sunni mengerutkan kening, mencoba memahami makna di balik kata-katanya. Kemudian, kilasan kejutan muncul di wajahnya. Oh, benar, ulang tahun saya hari ini. Dia benar-benar melupakannya. Dia berusia 17 tahun hari ini. Tunggu. Bagaimana dia tahu tentang ini? Sunni menatap gadis buta itu dengan tatapan aneh, membuka mulutnya, lalu memutuskan untuk membiarkan masalah itu berlalu. Dia terlalu menyeramkan. Terima kasih. Dengan anggukan, Kasia berbalik dan sepertinya kehilangan minat untuk berbicara sekali lagi. Itu untuk yang lebih baik. Sunni kembali menenggak kopinya, kali ini tidak terlalu buruk. Tentu saja, gula dan krim membuat sebagian besar pekerjaan. Namun, dia merasa sedikit lebih terjaga setelah meminumnya. 17, ya. Sunni tidak pernah yakin bahwa dia akan berhasil mencapai usia ini hidup-hidup. Namun, terlepas dari segalanya, dia melakukannya. Hidup terkadang tidak dapat diprediksi. Jika ada yang mengatakan kepadanya setahun yang lalu bahwa dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17 dengan minum kopi asli dengan susu dan gula asli, dia akan tertawa di depan mereka. Tapi sekarang itu adalah kenyataan. Mau tidak mau, Sunni teringat semua orang yang pernah merayakan ulang tahun bersamanya, dulu sekali. Sebelum suasana hatinya berubah masam, dia dengan tegas menghilangkan pikiran-pikiran ini dan memaksa dirinya untuk tersenyum. Ini tidak buruk. Mari kita lakukan lagi tahun depan, ketika saya sudah menjadi seorang yang bangkit. Menghibur dirinya sendiri seperti itu, dia menghabiskan kopinya dan meninggalkan kafetaria. Tidak ada kelas hari ini, tetapi dia masih mengunjungi kelas penyelamatan hutan belantara dan mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Julius. Orang tua itu menjadi sangat emosional saat mengirimnya pergi. Dia memberi Sunni satu tip terakhir belasan kali berturut-turut dan bahkan berjanji untuk melamar posisi asisten peneliti yang akan dibuka setelah pemuda itu menjadi awaken penuh. Sunni pergi sambil berterima kasih atas waktu dan kesabarannya. Setelah itu, tidak banyak yang bisa dilakukan. Saat matahari hampir terbenam, batu instruktur mengumpulkan mereka di serambi Sleeper Center dan memimpin mereka keluar. Di taman-taman bersalju yang mengelilingi gedung putih, awaken lainnya memimpin kelompok sleeper mereka sendiri ke tujuan yang sama.
Itu adalah pusat medis akademi. Pusat itu lebih mirip kuil daripada rumah sakit. Interiornya berisi teknologi yang sangat canggih serta beberapa penyembuh terbaik di antara yang bangkit. Selama perjalanan pertama mereka ke alam impian, tubuh penidur akan disimpan dengan aman di dalam pot yang dirancang khusus dan ditopang oleh kekuatan magis penyembuh jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi di sisi lain mantra. Tentu saja, apakah mereka akan bangun atau tidak pada akhirnya sepenuhnya bergantung pada para penidur itu sendiri. Yang mengejutkan Sunny, setelah memasuki pusat medis, instruktur Rock tidak membawa mereka langsung ke sayap yang berisi pot sleeper. Sebaliknya, dia membawa mereka ke lantai yang relatif sepi dan kemudian membuka pintu ke galeri luas yang diterangi oleh sinar merah matahari terbenam yang indah. Di sana, mereka melihat deretan kursi roda. Di setiap kursi roda, ada seseorang dengan ekspresi kosong dan damai yang aneh di wajah mereka. Semua orang ini benar-benar diam, tidak bergerak, dan diam. Mereka tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap penampilan para tamu. Semuanya tampak kosong. Dalam kesunyian yang mencekam, Sunny merasakan rambutnya berdiri dan kengerian merayap masuk jauh ke dalam hatinya. Instruktur Rock memandangi orang-orang yang kosong dengan mata serius. Ada alasan aku membawa kalian semua ke sini. Lihat baik-baik dan ingat, beberapa dari kalian mungkin tahu siapa orang-orang ini. Bagi kalian yang tidak, mereka disebut Hollow. Dia menggertakkan giginya. Masing-masing dari mereka pernah menjadi sleeper atau awaken. Beberapa dari mereka lemah, beberapa dari mereka kuat. Beberapa bahkan sangat kuat. Semuanya telah musnah di alam mimpi. Jiwa mereka telah pergi, Sunny sadar, ketakutan. Jika kamu beruntung, begitu rohmu hancur, tubuhmu akan mati bersamanya. Tetapi jika tidak, Anda akan menjadi seperti mereka. Kosong. Instruktur Rock melirik ke arah tempat Caster dan Nevis berdiri, lalu menambahkan, jadi jangan mati di luar sana. Setengah jam kemudian, sleeper telah dibawa ke kamar pribadi mereka dan bersiap untuk memasuki pot. Di salah satu kamar, gadis buta, Cassia, tanpa daya mencoba mengarahkan dirinya ke ruang asing, menyentuh dinding dan potongan mesin aneh dengan tangannya. Air mata mengalir di wajahnya yang cantik dan seperti boneka. Di ruangan lain, legasi Caster yang bangga sedang menatap lantai dengan lesu. Bibirnya bergerak, mengulangi satu kalimat aneh berulang kali. Dia gemetar. Di tempat lain, Changing Star Nevis, putri terakhir dari klan api abadi, sedang menatap tangannya. Di bawah kulitnya, pancaran putih lembut perlahan tumbuh semakin cerah. Wajahnya berkerut dalam seringai penderitaan yang mengerikan. Dan akhirnya, ada sebuah ruangan di mana Shadow Slave Sunless, Lost from Light, berpaling dari pot tidur dan menatap bayangannya. "Yah, apakah kamu siap?" Bayangan itu mengangkat bahu dan tidak menjawab. Sunny menghela napas. "Ya, saya juga." Dengan itu, dia melangkah maju dan naik ke pot. Dalam kegelapan bergema yang luas, dia mendengar, "Selamat datang di alam impian, Sunless." Budak Bayangan Bab 30. Sunny mengharapkan untuk pertama kali melihat tempat kedatangannya ke alam mimpi akan terjadi dari atas, seperti yang terjadi di awal mimpi buruk pertama. Saat itu, waktu secara ajaib bergerak mundur, memberinya kesempatan untuk melihat petunjuk tentang apa yang akan dia hadapi. Sebaliknya, segera setelah mendengar salam mantra, Sunny mendapati dirinya buta dan tenggelam. Saat dia secara naluriah mencoba membuka mulutnya untuk berteriak, air asin mengalir masuk, membuatnya tersedak dan berkedut. Lebih dari itu, dia tidak bisa melihat apa-apa. Tidak, bukan karena dia tidak bisa melihat.
Hanya saja tidak ada sumber cahaya di sekitarnya. Biasanya, kegelapan bukan masalah bagi Sunny. Tapi entah kenapa, penglihatannya tidak berfungsi lagi. Mungkin air laut tempat dia terendam menghalanginya. Jika bukan karena persepsi ruang khusus yang diberikan oleh kedekatan dengan bayangan, dia akan benar-benar bingung. Namun, dengan bantuannya, dia hampir tidak bisa memahami sisi mana yang turun, dan sisi mana yang naik. Untungnya, pelajaran guru Julius sudah termasuk berenang. Bersumpah untuk berterima kasih kepada pria tua dan Master Jet begitu dia kembali, Sunny memaksa dirinya untuk tetap tenang dan mulai berenang ke atas. Dalam beberapa detik yang panjang dan menegangkan, kepalanya menembus permukaan air. Sunny akhirnya bisa menarik napas dalam dan serak. Bernapas, bernapas. Kamu masih hidup. Setelah menghirup udara yang cukup untuk meredakan paru-parunya yang terbakar dan menenangkan diri sampai tingkat tertentu, Sunny dengan hati-hati berputar di dalam air. Mencoba mengamati sekelilingnya. Apa yang bertemu dengannya adalah hamparan gelombang bergelombang hitam pekat yang tak berujung. Di atas mereka ada langit hitam kosong. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya hamparan gelap dari ketiadaan yang represif. Sunny mengerjap beberapa kali, rasa takut yang dingin mencengkeram hatinya. Ini laut, lautan. Apakah saya dijatuhkan di tengah lautan? Tidak, tidak mungkin. Pasti ada tanah yang kokoh di suatu tempat di dekatnya. Saat dia dicengkeram oleh kepanikan sesaat, suara yang jauh tiba-tiba menarik perhatiannya. Sunny berbalik dan melihat sirip punggung segitiga bergerak ke arahnya. Untungnya, jaraknya masih ratusan meter. Tunggu, jika jaraknya sangat jauh. Lalu kenapa aku bisa melihatnya dengan sangat jelas? Meski terendam air, Sunny masih merasa tiba-tiba ada keringat dingin di sekujur tubuhnya. Menurut perkiraannya, sirip punggung itu tingginya setidaknya 5 meter. Itu dengan cepat mendekat, tumbuh tampak lebih besar setiap detik. Sialan kau, mantra. Dengan mata penuh kengerian, Sunny berputar lagi, mati-matian berusaha menemukan sesuatu, apa saja, untuk menyelamatkannya. Dan di sana, tak jauh dari situ, dia akhirnya melihat massa hitam menonjol sedikit di atas air. Tidak membuang waktu sedetik pun untuk berpikir, dia mulai mengayunkan tangan dan kakinya, berenang ke arah massa hitam itu dengan kecepatan tinggi. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia berenang, bayangan raksasa dari makhluk tak dikenal itu menutup jarak di antara mereka lebih cepat. Sebagian kecil pikiran Sunny berhasil mempertahankan rasionalitasnya bahkan ketika dihadapkan pada ketakutan utama yang tak terbatas ini. Tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kepanikan, Sunny mencoba berpikir, lalu diam-diam memerintahkan bayangannya sendiri untuk menyelimuti tubuhnya. Seketika, kecepatannya meningkat 2 kali lipat. Hanya beberapa detik sebelum raksasa tak dikenal itu menghampirinya, Sunny meraih benda hitam itu, mengulurkan tangannya, dan menarik dirinya keluar dari air. Dia berguling dari tepi, menggaruk kulitnya di bebatuan yang tidak rata, dan melompat ketakutan ketika seluruh permukaan di bawahnya bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang besar telah bertabrakan dengannya. Saat Sunny mundur, rahang yang menakutkan muncul dari air, dengan deretan gigi raksasa, masing-masing sepanjang dia tinggi. Dia membuka matanya lebar-lebar, memahami bahwa batu yang dia panjat tidak cukup tinggi untuk menyelamatkannya dari monster itu. Kenapa dia bahkan mencoba memakanku? Saya terlalu kecil untuk dianggap sebagai camilan yang mengenyangkan untuk sesuatu yang sebesar ini. Namun, sebelum monster itu memiliki kesempatan untuk menyerang,
tentakel kolosal tiba-tiba menerobos air dan naik ke udara seperti menara hitam yang aneh. Tak lama kemudian, ia jatuh, menjerat pemilik rahang raksasa dan menariknya kembali ke bawah air. Sunni kehilangan perasaan di kakinya dan menjatuhkan diri ke tanah, mulutnya terbuka. Seluruh tubuhnya gemetar. Beberapa detik kemudian, laut yang gelap kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Gelombang acuh tak acuh terus bergerak diam-diam di bawah langit tanpa cahaya. Jadi, dia tidak mencoba memakanku, dia sadar, membeku. Itu mencoba melarikan diri. Beberapa menit kemudian, Sunni cukup yakin tidak ada yang akan melahapnya, setidaknya tidak dengan segera. Dengan kepastian itu, dia akhirnya berhenti gemetar dan menjelajahi sekelilingnya sedikit. Massa hitam yang dia panjat ternyata adalah platform batu tunggal dengan diameter sekitar 12 meter. Permukaannya sebagian besar rata, tertutup lekukan, dan agak kering. Karena bentuk ujungnya yang teratur, itu lebih terlihat seperti buatan manusia daripada bentukan alami. Tapi sekali lagi, di sini di alam mimpi, sulit untuk memastikan bahwa sesuatu yang buatan manusia sebenarnya dibuat oleh manusia, bukan? Lebih baik tidak memikirkannya. Peron tidak terhubung dengan apapun, ada sebagai pulau kecil di lautan kegelapan. Tidak ada apapun di atas air sejauh yang bisa dilihat Sunni. Setelah menemukan fakta itu, dia pun menyadari hal lain. Itu karena dia basah, dingin, dan telanjang bulat. Dalam pembelaannya, situasi pakaian adalah hal terakhir yang dipikirkan seseorang ketika mencoba menyelamatkan diri dari monster abisal. Juga, tidak seperti seseorang ada di sini untuk menyaksikan kepucatannya yang mencolok dan bagian-bagian pribadinya. Tetap saja, itu agak dingin. Sunni memanggil kain kafan dalang dan menyaksikan pakaian abu-abu gelap menutupi tubuhnya. Itu bahkan datang dengan sepasang sepatu bot kulit bersol lembut. Dibalut kain abu-abu dan kulit tanpa kilau, dia tiba-tiba merasa jauh lebih aman. Belum lagi, hangat. Setelah itu, Sunni duduk di tengah peron, sejauh mungkin dari air, dan mencoba mengingat karakteristik unik dari setiap wilayah yang dijelajahi di alam mimpi yang dapat dia pikirkan. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan kehampaan gelap tanpa bintang ini. Tentu saja tidak, pikirnya dengan sedikit kebencian. Bahkan jika beberapa manusia sial pernah datang ke sini, aku ragu mereka bisa kembali ke dunia nyata hidup-hidup. Tidak dengan benda-benda yang bersembunyi di bawah air. Belum cukup putus asa untuk meninggalkan peron dan mencoba berenang mencari daratan, Sunni memutuskan untuk menunggu dan melihat. Mungkin sesuatu akan berubah seiring berjalannya waktu. Dengan desahan lembut, dia biasa mencari bayangannya. Namun, karena kegelapan total yang mengelilinginya, itu tidak bisa benar-benar terlihat. Dia nyaris tidak merasakan kehadirannya. Ini pasti surga untukmu kan? Semua kesuraman ini dan tidak ada bintang yang terlihat. Bayangan itu, tentu saja, tidak menjawab. Pokoknya, kerja bagus sebelumnya. Dengan anggukan, Sunni berbaring, menggunakan tangannya sebagai bantal. Tidak banyak berpikir, dia menatap ke langit hitam dan menunggu. Suara ombak yang bergelombang sebenarnya cukup menenangkan. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan mendengarkan. Menit bergabung bersama, tumbuh menjadi jam. Tiba-tiba, Sunni menangkap sedikit perubahan pada suara laut. Seolah-olah ada sesuatu yang bergeser. Dia membuka matanya dan memperhatikan bahwa salah satu sudut langit perlahan berubah menjadi abu-abu. Segera, sekilas matahari pucat bisa terlihat terbit di atas cakrawala. Hari baru telah tiba di kehampaan tanpa bintang. Dan dengan itu,
Laut yang gelap tiba-tiba melonjak.